Pemirsa, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto kembali menghuni lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat setelah sebulan berada di rutan Gunung Sindur. Perilaku Setnov yang semakin baik menjadi pertimbangan Menkumham atas pemindahan ini. Terpidana kasus korupsi EKTP Setia Novanto kembali menghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam lalu. Setia Novanto sebelumnya sudah sebulan ditahan di rutan Gunung Sindur pasca menyalahgunakan izin berobat dengan pelesiran ke toko bangunan mewah pada pertengahan Juni lalu. Menkumham Yasona Lauli menegaskan pertimbangan dikembalikannya Setnov ke lapas Sukamiskin karena Setnov dinilai sudah bertaubat dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan keluar tahanan dan bersedia ditempatkan di lapas mana saja jika terbukti mengulangi perbuatannya. Terkait pemindahan, dia sudah menjalani 1 bulan dan ada review dari Karutan Sindur dan juga jajaran Kanwil Jawa Timur, dievaluasi terus Jawa Barat dan sudah betul-betul bertaubat, ya, dan membuat surat pernyataan. Beliau dan istrinya membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali, dan kalau mengulangi kembali bersedia ditempatkan dimanapun. karena saya khawatir dikembalikan lagi kepada Sukamiskin, nanti kembali lagi persoalannya keluar lagi. Karena ada orang di dalam yang membantu keluar. Artinya masih ada potensi untuk berbuat nakal lagi? Saya yakin ada potensi nakal kembali kalau reformasi struktural di lembaga pemasyarakatan itu tidak dilakukan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi enggan berkomentar terkait pemindahan kembali terpidana Setnov ke lapas Sukamiskin. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, kembali menyinggung rencana untuk meletakkan napi kasus korupsi terutama berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan dengan indikator tertentu atau pelaku korupsi disebut high level segera dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Tim Liputan, Metro TV. Sejumlah aturan ketat prosedur pemindahan napi telah ditetapkan. Meskipun demikian, berangkat dari kasus Setia Novanto, berbagai temuan janggal menunjukkan perlunya pengawasan agar aturan pengelolaan lapas dapat terrealisasikan dengan tepat. Berikut kami paparkan data temuan mengenai polemik pemindahan Setia Novanto dari lapas berkeamanan maksimum, Lapas Gunung Sindur, kembali ke lapas Sukamiskin. Kita lihat fakta bicara pada hari ini. Apa fakta yang pertama dari pemindahan Setia Novanto dari lapas Gunung Sindur ke lapas Sukamiskin? Sebenarnya kalau kita flashback kembali ke vonis dari Setia Novanto divonis 15 tahun penjara yakni pada tanggal 24 April 2018 dan ia juga harus membayarkan uang sebesar 500 juta rupiah dalam kasus yang menjeratkan yakni kasus KTP elektronik yang menggegerkan negara dan juga merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Fakta selanjutnya pemirsa kita simak, dan akhirnya setelah divonis Novanto akhirnya ditahan di lapas Sukamiskin. Ia masuk ke dalam lapas Sukamiskin di Jawa Barat ini pada tanggal 4 April 2018. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, kita akan simak. Pada 14 Juni 2019 atau 1 tahun kira-kira berselang, mungkin Anda ingat ini sempat viral juga foto Setia Novanto di toko bangunan mewah ini beredar di mana-mana karena ada netizen yang memfoto kejadian tersebut dan memviralkannya. Dan ini juga membukakan mata kepada masyarakat bahwa hal ini bisa loh pemirsa terjadi saat seorang narapidana berada di dalam lapas, yakni kali ini lapas Sukamiskin. Nah, sekitar tanggal 14 Juni 2019 pukul 22.30 akhirnya karena kejadian tersebut pemirsa, Novanto dipindahkan ke lapas yang security-nya atau keamanannya maksimum yakni Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini dikenal sebagai lapas di mana banyak sekali narapidana terorisme ditahan di sana. Selanjutnya pemirsa, kita simak fakta berikutnya. Tapi ini juga menggegerkan karena tidak sampai 1 bulan ia berada di lapas berkeamanan maksimum yakni di lapas Gunung Sindur, ia akhirnya dikembalikan lagi ke lapas Sukamiskin, di mana lapas ini juga terkenal sebagai lapas yang mewah dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan lapas-lapas lainnya. Ini kejadiannya pada tanggal 14 Juli 2019 dan tentu saja ini juga menggegerkan banyak sekali masyarakat karena pertimbangannya yang dinilai tidak masuk akal. Nah,
Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, kita bisa simak di pasal 16 ayat 1-nya mengatakan napi dapat dipindahkan ke lapas lain untuk kepentingan. Yang satu, pembinaan. Yang kedua, keamanan dan juga ketertiban. Yang ketiga, proses peradilan. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari surat keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham mengenai pemindahan Setia Novanto dari Lapas Gunung Sindur ke Lapas Sukamiskin, kita juga bisa lihat ada sejumlah pertimbangan yang mereka kemukakan, yakni pertimbangan administratif dan juga substantif. Mereka dalam suratnya tersebut mengatakan bahwa Setnov ini memiliki itikat yang baik dan juga perubahan, serta Setnov serta istrinya juga telah menandatangani bahwa mereka atau Setnov ini berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Nah, tetapi lain halnya yang dikemukakan oleh peneliti ICW, yakni Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donald Faris, ia mengatakan bahwa reformasi yang serius dari Menkumham untuk membenahi lembaga pemasyarakatan ini sangat amat diperlukan. ICW sendiri khawatir bahwa nantinya akan ada potensi nakal kembali. Nah, reformasi struktural dari lapas ini harus dilakukan. Kasus pemindahan lapas Setnov ini ke sel ini menjadi sesuatu yang akan rumit ke depannya karena memang reformasi struktural tidak dilakukan dan tidak ditindak secara struktural juga. Karena ini memang harus dilakukan secara struktural, tidak hanya saja menindak satu orang, yakni Setia Novanto untuk kembali dipindahkan dari lapas satu ke lapas lainnya. Dan kita akan kembali pemirsa ke Kevin Egan untuk pembahasan lebih lanjut. Silahkan Egan. Baik, terima kasih Ajeng Kamarati. Pemirsa, pemindahan terpidana korupsi Setia Novanto dari lapas berkeamanan maksimum di Gunung Sindur kembali ke lapas Sukamiskin terus menuai polemik. Bukan hanya proses pemindahan, namun juga alasan yang diutarakan oleh tim penilai dari Kemenkumham yang menjadi perhatian halayak tentang alasan pemindahan ini. Untuk membahasnya telah bergabung sama kami ada Trubus Rahardian, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat pagi. Terima kasih telah hadir sama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Trubus, kalau alasan pemindahan Setia Novanto kembali ke lapas Sukamiskin, alasannya sudah memenuhi persyaratan administratif dan juga substansial, alasan ini bisa diterima tidak, Pak Trubus? Iya, secara kebijakan sudah bisa diterima. Oke. Nah, bisa diterima. Hanya persoalannya kan sebenarnya saya pikir lebih elegan gitu, lebih bijak kalau alasannya alasan kesehatan. Kan karena kalau alasan seperti itu kan kesannya nanti bagaimana napi yang lain kan gitu. Karena mesti ada muncul kecemburuan sosial, namanya manusia kan. Ada rasa bagaimana kok saya diperlakukan seperti ini, yang sono seperti itu. Baik, kan. Pak Trubus, tapi kan begini, orang kan kemudian bertanya, ini kan Pak Setia Novanto kan beberapa kali melakukan pelanggaran begitu ya. Dia pelesiran, kemudian kepergok di toko bangunan yang mewah. Dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Apakah kemudian dengan alasan bahwa Setia Novanto sudah tobat begitu, berperilaku sudah cukup baik begitu, kemudian itu menjadi alasan dasar yang kuat untuk dipindahkan kembali ke lapas Sukamiskin? Iya, makanya itu kalau alasan-alasan itu kan sifatnya normatif ya. Artinya mungkin publik bisa menerima lah alasan-alasan seperti itu, tapi ada alasan yang lebih baik sebenarnya, yaitu misalnya alasan kesehatan. Misalnya karena selama ini kan memang Setnov itu sudah dirujuk berapa kali ya, waktu di KPK aja 26 kali, waktu di lapas ini yang di Sukamiskin itu 22 kali gitu. Itu lebih masuk akal. Lebih masuk akal daripada alasan yang lain, karena memang di situ ada tim asesmen dari Bapak sendiri. Tetapi persoalannya kan kemudian kita bagaimana publik itu bisa menerima supaya tidak ada unsur pemikiran yang persepsi yang lain gitu ya. Munculnya itu kan menjadi persoalan. Baik, Pak Trubus, Anda percaya tidak kalau misalnya orang akan tobat begitu, berperilaku baik hanya dengan kurun waktu selama 1 bulan, evaluasinya di lapas Gunung Sindur saja? Iya, kalau secara logika, namanya manusia kan berubah-ubah ya. Tetapi logika sih bisa, tetapi kan dalam pengertian yang ya istilahnya baku gitu kayaknya kok belum gitu. Apa nggak ada kemungkinan dia mengulang lagi? Ya selama strukturnya masih seperti itu, revolusi mental juga belum berjalan di internal lapas sendiri ya kan, pengelolaannya masih ya nggak jauh berbeda lah dari tahun ke tahun gitu kan. Saya kira masih ada peluang itu kan, itu artinya untuk mengulang lagi kan, semua itu kan berasal dari adanya kesempatan kan gitu. Selama ada kesempatan ya masuk lagi kan situ. Nah ini kan sebenarnya yang paling pokok sebenarnya pembenahan dari internal memang sudah dilakukan beberapa
langkah misalnya pengawal yang salah ini sudah dikasih sanksi kan, kedisiplinan misalnya berdasarkan PP 53 2010 itu. Pak Trubus, ini kan ada tim assessment begitu ya yang katanya disebutkan milik Kemenkumham, dia itu yang kemudian menilai tahanan mana yang mungkin bisa dipindahkan, mana yang tidak berdasarkan perilaku baik atau buruknya begitu. Ini sebetulnya memenuhi asas keadilan tidak? Kalau misalnya memang Setia Novanto dinilai baik oleh tim asesmen kemudian dipindahkan, lalu kemudian untuk tahanan-tahanan yang lain apakah juga diperlakukan yang sama sebetulnya? Nah, inilah persoalan asas keadilan ya. Dalam kebijakan publik itu ada asas keadilan sehingga manakala seseorang itu diperlakukan seperti itu, maka kemungkinan harusnya yang lain juga diperlakukan seperti itu kan itu. Nah, ini kan tetapi bagaimana juga sebuah kebijakan kan tergantung otoritas yang berwenang. Nah, kalau memang yang berwenang memandang bahwa Pak Setia Novanto itu sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan kemudian layak untuk dipindah, ya saya pikir ya sudahlah, kita harus menerima, toh akhirnya semua nanti juga masyarakat akan memantau kan, akan melihat bagaimana kesungguhan dari Pak Setia Novanto ketika menandatangani fakta integritas gitu ya. Berkaitan dengan kasus ini kita akan coba dengarkan dulu pernyataan dari Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Liberty Sitinjak berikut ini, Pak Trubus. Berarti ini kan waktunya baru 1 bulan, Pak ya. Apakah 1 bulan itu waktu yang sudah cukup untuk menilai perubahan perilaku dari seseorang? Di dalam sistem revitalisasi, apalagi dia ditempatkan di rutan yang super maksimum security, itu per 24 jam kita lakukan pemantauan. Jadi kalau dikatakan sebulan itu apakah cukup atau tidak, menurut instrumen yang kami miliki, karena memang itu dipantau per 24 jam, menurut kami sampai sekarang ini itu cukup signifikan untuk merubah perilaku yang bersangkutan. Dan perubahan perilaku ini apakah terbukti lewat assessment yang memang betul-betul bisa secara konkret mengukur perubahan perilaku itu, atau hanya berdasarkan pernyataan surat dari Setia Novanto? Oh, kami punya instrumen, kami punya tools. Jadi kalau misalnya pada saat kita melakukan assessment, dia melakukan pelanggaran itu sekitar nilai di angka 65, dan yang saya tanda tangani pada tanggal 12 bulan ini juga itu ada penurunan signifikan. Jadi semuanya dia mempunyai tools tersendiri dan angka-angka yang sudah memang ada di dalam regulasi kita yang ada di dalam revitalisasi sistem pemasyarakatan itu. Baik, itulah pernyataan dari Kakanwil Kemenkumham di Jawa Barat. Pak Trubus, mungkin Anda bisa menanggapi pernyataan dari Kakanwil. Iya, artinya kalau memang toolnya itu sudah ada, dan itu lebih baik publik itu diberi beritahu lah ya. Artinya bahwa ini kan soal persepsi ya, supaya masyarakat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak sih sudah benar gitu, bahwa secara harus dipindah karena pertimbangan-pertimbangan yang menurut publik itu masuk akal lah. Persoalannya kan selama ini karena publik tidak pernah tahu, baru dijelaskan bahwa itu ada standar yang dan itu memang namanya kebijakan publik, ya otoritasnya ada di situ ya. Kalau jadi misalnya kita terima. CCTV yang memantau 24 jam itu apakah bisa menjadi tolak ukur untuk melihat perilaku seseorang sudah baik sebetulnya, Pak? Iya. Ya itu memang jadi agak sulit juga ya untuk menyatakan itu apakah itu benar, karena misalnya dikatakan itu kemudian beliaunya rajin sholat misalnya gitu, rajin ibadah, apakah itu kemudian bisa ditolak ukur kan ya sulit juga. Tetapi ya bahwa itu akhirnya menjadi dasar untuk memindahkan Pak Setia Novanto, ya kita terima sebagai sesuatu yang positif kan, karena bagaimanapun juga ini persoalan Pak Setia Novanto ini kan seperti fenomena gunung es yang sebenarnya juga masalahnya sangat banyak di Bapak sendiri ya. Karena kan kasus-kasus semacam ini juga tidak satu, ada beberapa juga. Pak Trubus, kalau misalnya memang nanti dipindah ke Lapas Sukamiskin, kalau cermati mengenai riwayat kesehatannya juga sempat kita singgung tadi, memang sepertinya akan tetap melakukan beberapa lawatan ke rumah sakit begitu ya, untuk kemudian memeriksakan kesehatannya. Ini kan juga mungkin tidak bisa dipastikan. Apakah kemudian bisa betul-betul dipastikan nanti pada saat bepergian ke rumah sakit begitu untuk mengecek kesehatannya tidak akan melakukan perbuatannya lagi sebelumnya? Iya, tentu kita akan berpikir positif thinking lah ya. Gitu. Artinya gini, nah kalau melihat aturan tata tertibnya sendiri di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 kalau nggak salah 2013 di
pasal 10 itu disebut di situ bahwa berupaya untuk melarikan diri itu sudah bagian dari sanksi yang berat. Jadi sanksinya di situ ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah, itu termasuk kategori berat. Nah, selama ini kan Setia Novanto publik melihat bahwa itu sudah berupaya untuk melarikan diri karena berkali-kali kan ini kan 3 kali ya mendapat sorotan, yang dulu di Rumah Makan Padang, kemudian sekarang di Toko Bangunan, dan ini kan selalu menjadi seolah-olah bahwa yang muncul di publik Pak Setnov itu orang nakal gitu kan, padahal sebenarnya enggak juga, karena ini memang semua kan ada peluang, ada kesempatan, dan sudah ada diakui oleh Kemenkumham sendiri bahwa itu ada kelalaian dari pihak Kemenkumham. Sebetulnya yang diuntungkan dengan pemindahan ke lapas Sukamiskin ini siapa sih, Pak Trubus? Iya, kalau yang diuntungkan tentu ya diri Pak Setia Novanto sendiri lah ya kan, dan keluarganya, artinya karena lebih mudah untuk komunikasi dengan keluarga, untuk segala macamnya. Paling tidak juga interaksi sosialnya lebih baik kan. Kalau di Gunung Sindur itu kan karena sangat ketat, strict. Jadi bagaimana dia akan bersosialisasi, bagaimana juga Pak Setia Novanto kan dulu tokoh publik ya, yang biasa punya relasi yang cukup banyak. Saya kira lebih menguntungkan lah kalau dia di Sukamiskin. Betul. Ada yang mengkaitkan begini, Pak Trubus, ini jangan-jangan kembali ke selnya di lapas Sukamiskin yang dulu sempat bikin heboh, lapasnya ruangan selnya ternyata mewah begitu luas. Nah, itu bagaimana, Pak Trubus? Iya, itu publik ini, tapi tergantung dari Kalapas sendiri ya, bagaimana memantau itu semua supaya dia dijelaskan aja ke publik bahwa akan dikembali ke tempat yang semula, tetapi tidak di tempat yang ruangan yang super mewah karena itu penilaian dari dari Ombudsman atau apa itu dulu. Nah, sekarang kalau kita bicara langkah ke depan nih, Pak Trubus, untuk betul-betul memastikan, karena kan kemudian Setia Novanto sudah beberapa hari di lapas Sukamiskin begitu ya, untuk memastikan kelakuannya baik, tidak akan mengulangi perbuatannya, cara apa Pak yang mungkin bisa dilakukan? Iya, cara yang paling baik ya selalu dikawal aja, jadi kemana dikawal, dipantau gitu kan. Jadi ini memang membutuhkan keseriusan, komitmen daripada internal Bapak sendiri, ya kan, karena bagaimanapun juga seorang napi itu sudah dia menyadari dia seorang napi gitu kan. Tentu kemudian dari mana penjaga dalam ini sipir atau pihak internal di situ yang melakukan pengawasan ini jauh lebih baik. Memang ini persoalan sosiologis ya, interaksi sosial lah ya, namanya manusia itu kan nggak mungkin masa nggak terlalu strict, memang ya harusnya tega harus, kalau orang Jawa itu tegel gitu ya, tetapi yang nggak mungkin kan dalam hal ini ya, bagaimana juga sesama manusia masa nggak boleh dikasih kesempatan, tetapi mungkin yang paling baik adalah bagaimana supaya ini tidak muncul di publik kan gitu aja. Jadi itu persoalan internal, karena memang lapas sendiri kan banyak juga udah over kapasitas, kemudian juga persoalan-persoalan yang lain juga cukup banyak. Sebenarnya kalau aturan sudah banyak, aturan kebijakan sudah dilakukan, tapi ya ini persoalan moral, integritas, etika daripada pihak internal lapas sendiri, artinya karya pegawai di situ yang mengawasi. Pak Trubus, ini bisa jadi presiden yang buruk tidak? Kalau misalnya nanti kejadian di tempat lain dengan kemudian kasus yang lain, orang yang lain, kemudian nanti dia bisa saja meminta ataupun mendapatkan fasilitas yang sama. Iya, kalau itu akan berulang, mesti akan munculnya itu menjadi presidennya itu begini. Jadi akan muncul trust ya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam ini, khususnya persoalan pengelolaan lapas kan gitu. Jadi ini yang akan dikhawatirkan itu, jangan sampai kemudian publik tidak percaya kan gitu. Kalau tidak percaya, jadi nanti ini buat apa kita mulai, karena prosesnya kan panjang untuk seorang menjadi napi itu kan panjang, mulai mulai di persidangan sampai ke jadi napi lah. Runtutan dari penegakan hukum itu sendiri begitu sampai di lapas kemudian lemah. Lah ini kan semua jadi persoalannya, jadi kan ini mata rantainya panjang ya. Pak Trubus, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi Pak Trubus.